Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di hari keempat pencarian, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian kapal dan korban kapal KMP Tunujaya Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Ya, belasan alut laut maupun udara dikerahkan untuk memaksimalkan pencarian korban hilang. Di dermaga aspal Pelabuhan Tanjung Wangi, sejumlah alut dikerahkan untuk pencarian, termasuk kapal negara atau KN Permadi 349. Sebanyak 12 personel diterjunkan, dikomandoi Yudi Setiawan. KN Permadani 349 berangkat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kapal negara ini menyisir area selatan perairan Pelabuhan Jembrana yang lokasinya ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk, tepat di mana banyak ditemukannya korban KMP Tunu Pratama Jaya. Selain pantauan visual menggunakan mata telanjang, personel KN Permadi juga menggunakan sejumlah alat bantu lain seperti keker dan CCTV. Saat melihat perbedaan warna di laut, para personel menggunakan keker untuk melihat benda jauh agar terlihat lebih dekat dan jelas. Sejumlah CCTV juga dipasang di KN Permadi untuk mengamati benda-benda di sekitar kapal. CCTV dipasang di bagian depan, samping, dan belakang kapal. Sepanjang pencarian, tinggi gelombang bervariasi, mulai dari 1,5 meter hingga 2 meter, bahkan mampu membuat kapal terguncang hebat. Jadi, pola operasi yang kita laksanakan pasti didasarkan atas ilmu yang harus kita gunakan dalam pelaksanaan operasi. Di mana dalam pelaksanaan operasi rata-rata biasanya area kejadian itu akan dipetakan dalam area 1, 2, 3. Area 1 difokuskan di tempat lokasi di mana kecelakaan itu terjadi, dan karena ini di laut, kemungkinan di area 1 itu akan kita laksanakan operasi underwater. Artinya kita dengan menggunakan personel-personel yang memiliki kemampuan untuk menyelam, untuk bisa menemukan kapal yang mengalami kecelakaan. Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait keberadaan korban hilang dari pantauan personel KMP Tunu Pratama Jaya. Tim TV One mengabarkan. Pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu malam, ratusan keluarga dari penumpang maupun ABK itu mendatangi pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas gabungan di Posko Terpadu Penanganan Kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya tampak terus-menerus berusaha mengupdate data manifest penumpang. Sejumlah keluarga penumpang mengalami syok dan panik, sehingga polisi mulai melakukan trauma healing. Menanggapi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya, Ketua DPR Puan Maharani berharap seluruh pihak terkait dapat memperbaiki tata kelola transportasi sehingga kejadian kapal tenggelam dapat dicegah. Ya, sementara Menhub Dudi Purwagadi perintahkan pencarian total terhadap para penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam mengakibatkan 6 orang tewas dan 30 lainnya masih dalam pencarian. Ketua DPR RI Puan Maharani memberi respons atas peristiwa ini dan meminta seluruh stakeholders untuk memperbaiki tata kelola transportasi yang ada demi menjamin keselamatan seluruh penumpang dan awak kapal. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun memang situasi atau cuaca
banyak menjadi salah satu hal, namun ya mitigasi dan antisipasi terkait dengan hal itu perlu terus dilakukan. Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Sementara Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagadi mempercayakan kinerja tim gabungan dalam proses pencarian kapal dan korban kapal yang masih belum ditemukan. Menhub perintahkan untuk kerahkan seluruh kekuatan dari setiap unsur dalam pencarian ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan prihatin dan juga atas kejadian kecelakaan ini. Dan kami juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal. Semoga arwah para korban almarhum maupun almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga kepada para korban yang selamat dan yang cedera dapat diberikan kesembuhan dengan segera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan harapannya kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian. Namun saya juga menitipkan supaya kita juga harus memperhatikan keselamatan kita juga, melihat arus atau cuaca yang mungkin kurang bersahabat. Pencarian dilakukan dari 3 sisi, laut, darat, dan udara. Diharapkan seluruh korban hilang dapat segera ditemukan. Tim TV One mengabarkan.